Oke, baik, selamat siang untuk kita semua. Ya. Baik, di sini saya memaparkan rencana tindak lanjut saya berkaitan dengan kegiatan PKG PJOK yang berjalan kurang lebih 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Dengan judul Berbagi Praktik Menggerakkan Komunitas Belajar, rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan Sport Education Model atau SEM. Itu judulnya. Ini ada pertanyaan pemantik. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan dalam suatu proses pembelajaran peserta didik memainkan berbagai peran? Kira-kira dalam pembelajaran mata pelajaran Bapak Ibu itu kira-kira dalam pembelajaran itu adakah peran peserta didik? Peran apa saja? Baik, saya dulu ya. Kalau menurut saya di guru mata pelajaran IPS sehubungan dengan bagaimana keterlibatan siswa dalam hal ini atau peserta didik, ada kesempatan untuk mereka bermain peran. Ini saya lebih cocoknya ketika peserta didik dilibatkan dalam kegiatan bermain peran ini, yakni saya menerapkan dan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan atau metode pembelajaran yakni berupa sosial drama atau bermain peran. Katakanlah di IPS, katakanlah materinya tentang mereka membahas tentang peristiwa sekitar proklamasi. Maka dari metode sosial drama ini dan berkaitan dengan topik yang ada ini, maka setiap siswa itu dia bisa bermain peran. Dia sebagai perumus kakak Soekarno, dia sebagai tokoh muda, dia sebagai tokoh orang tua. Itu mereka memerankan, bermain peran, menggantikan tokoh-tokoh yang ada dalam hubungan dengan materi peristiwa sekitar proklamasi. Itu gambaran sederhana yang dalam pengalaman saya pernah saya terapkan pendekatan metode sosial drama ketika berhubungan dengan topik atau materi peristiwa sekitar proklamasi. Sehingga seluruh siswa dilibatkan. Mereka berperan sebagai tokoh ini, sebagai tokoh ini. Itu mungkin pengalaman saya ketika terjadi proses pembelajaran di kelas. Demikian. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain. Kalau saya di dalam mata pelajaran bahasa Inggris itu bermain peran misalnya pada materi yang mudah misalnya pada kelas 7 yaitu materi dengan conversation atau percakapan misalnya antara dua siswa, misalnya materi greetings atau ucapan salam. Mereka mempraktekkan atau bermain peran ucapan salam dalam keseharian, misalnya ucapan salam selamat pagi, begitu pun respon balik. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang lain. Mas. Oke, Pak. Nah, baik, terima kasih kepada Bapak Don selaku kepala sekolah dan Ibu Kevin atas pertanyaan. Jadi kita lanjut ke materi berikut. Latar belakang Sport Education Model atau SEM adalah salah satu model pembelajaran PJOK dengan pendekatan holistik atau menyeluruh
menarik serta membangun peserta didik menjadi individu yang kreatif, sehat, jasmani dan rohani. Jadi itu pengertian dari SEM. Karena SEM menekankan pentingnya memberikan pengalaman bermain peran, peserta didik dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga yang membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, terutama dalam meningkatkan prestasi setiap individu. Jadi, SEM bisa menguatkan kepemimpinan peserta didik atau talent agency dengan memberikan ruang, mengakomodir serta melibatkan peserta didik dalam memberikan suara. Yang pertama suara atau voice. Jadi peserta didik akan sangat nampak ketika mereka diberi kesempatan untuk membuat syarat dan aturan dalam perlombaan atau pertandingan olahraga tradisional. Sedangkan untuk yang kedua itu pilihan atau choice. Di sini peserta didik juga diberi kebebasan untuk memilih peran dalam kegiatan ini. Serta yang ketiga adalah kepemilikan atau ownership. Di sini dengan melibatkan peserta didik untuk mengatur ruang perlombaan atau pertandingan. Jadi di SEM itu ada 3 itu. Yang pertama suara, yang kedua pilihan, dan yang ketiga adalah kepemilikan. Terus adapun aset atau kekuatan sekolah yang digunakan. Di sini yang pertama itu aset manusia. Terus aset manusia itu ada guru, ada peserta didik, terus semua warga sekolah. Yang kedua aset sosial. Aset sosial di sini kita kerjasama dengan misalnya bidan desa setempat, jika kita membuat suatu turnamen, ataukah kerjasama dengan pemerintah desa, misalnya kita buat turnamen di lapangan bola kaki, yang notabene lapangannya milik pemerintah desa, maka kita harus ada kerjasama di situ. Terus aset politik, karena kegiatan ini berada di sekolah, maka harus ada kebijakan dari kepala sekolah. Terus yang kedua aset fisik, tentunya lapangan sekolah, terus sarana prasarana penunjang kegiatan. Yang kelima itu aset agama atau budaya. Jadi di sini karena merujuk pada PJOK, maka budaya untuk hidup sehat dan bergerak melalui olahraga. Terus aset lingkungan atau alam. Jadi di sekolah kita punya itu ada lapangan sekolah yang luas, terus hamparan pantai yang panjang. Jadi pasir putih itu bisa kita gunakan untuk perlombaan di situ. Terus yang terakhir itu aset finansial. Karena kita di sini kan sumber pendapatan dari bos dengan komite, maka setarus itu bos dengan komite. Terus, untuk kegiatan SEM saya punya itu, saya angkat topiknya itu tentang festival olahraga Permatamu. Permatamu itu permainan tradisional Buri. Di sini saya angkat 3 jenis olahraga tradisional. Yang pertama itu engklek, terus yang kedua itu lompat tali, dan yang ketiga itu gobak sodor. Engklek itu kita punya di sini itu mungkin Bapak Ibu guru pernah merasakan waktu masih kecil itu kami di sini bilang sege. Itu engklek, itu gambar yang paling ujung itu. Terus lompat tali ini dan ini. Mungkin dulu itu bilang boyo apa. Terus yang ketiga itu gobak sodor itu. Gobak sodor itu dengan hadang itu sama. Cuman permainan sama, hanya kadang penyebutan untuk gobak sodor dalam hadang itu masing-masing daerah kan berbeda. Jadi permainan sama. Jadi ini contoh festival olahraga Permatamu di SMP Negeri 3 Ilape. Jadi saya kelompokkan ada 3 kelompok di sini. Kelompok pertama itu ada kepanitiaan, kelompok kedua itu ada pemain, terus kelompok yang ketiga itu ada struktur kegiatan. Jadi kelompok pertama itu
panitia itu kepala sekolah, terus guru, terus ada ketua pelaksana, MC, wasit, panitia pertandingan, pencatatan pertandingan, tim medis, tim keamanan, terus media itu masuk di kepanitiaan. Sementara kelompok kedua itu pemain. Pemain itu di situ ada pelatih, pemain, terus supporter. Terus yang ketiga, kelompok yang ketiga itu struktur kegiatan. Itu di situ ada pembukaan, nanti ada acara inti, terus ada penutupan. Terus yang berikut tujuan program. Jadi tujuan saya angkat kegiatan ini, permainan ini. Yang pertama itu terwujudnya peserta didik berakhlak, berbudaya, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Terus yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang olahraga tradisional serta mengembangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Terus yang ketiga, memperkenalkan dan melestarikan olahraga tradisional serta mengembangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, memberikan pengalaman nyata dan bermakna kepada peserta didik. Terus yang kelima, meningkatkan kesehatan dan kebugaran peserta didik. Yang keenam, meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Terus yang ketujuh, penerapan belajar aktif di mana peserta didik berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Itu tujuan itu kegiatan program yang berikut capaian yang diharapkan. Itu yang pertama, pemahaman tentang aturan olahraga tradisional. Terus yang kedua, pengembangan keterampilan individu. Yang ketiga, pemahaman teknik, taktik, dan strategi. Yang keempat, sportivitas dan kerjasama. Terus yang kelima, kepemimpinan dan tanggung jawab. Itu capaian yang diharapkan. Terus langkah-langkah. Di sini yang pertama, peserta didik memahami olahraga tradisional yang akan diperlombakan dan dipertandingkan. Terus yang kedua, mengobservasi olahraga tradisional di lingkungan masyarakat. Terus yang ketiga, pemilihan peran peserta didik menjadi panitia, pelatih, peserta, wasit, manajer, reporter, supporter, dan sebagainya. Jadi pemilihan peran di sini, kita guru itu hanya sebagai fasilitator. Jadi semua kegiatan itu siswa yang melaksanakan. Jadi mereka pilih ketua panitianya sendiri, terus mereka punya strukturnya itu mereka buat sendiri. Sampai ke pelaksanaan kegiatan itu juga mereka sendiri yang atur. Kita hanya memfasilitasi mereka. Terus yang keempat, penyelenggaraan perlombaan dan pertandingan olahraga tradisional yang menekankan pada sportivitas dan kerjasama. Terus yang kelima, pelaksananya dilakukan saat kelas meeting semester ganjil. Struktur program. Yang pertama, struktur program itu masuk dalam kokurikuler. Dia di luar dari pembelajaran intrakurikuler. Yang kedua, peserta didik yang terlibat dari kelas, karena kita SMP, jadi dari kelas 7 sampai kelas 9. Kegiatan dilakukan di akhir semester ganjil bulan Desember tahun 2024. Jadi sebenarnya kegiatan ini saya sudah pernah komunikasi tentunya dengan kelas 8, dan karena kita beberapa hari belakangan ini karena ada kegiatan yang padat sehingga kegiatan itu belum berjalan. Tapi sebenarnya saya sudah komunikasi dengan mereka juga sudah bentuk mereka punya panitia, tapi karena kita juga sudah mau ujian, akhirnya masih bertabrakan karena waktu. Terus mitra dalam Kombel yang pertama itu penanggung jawab, tentunya kepala sendiri. Seluruh guru menjadi fasilitator dan mempublikasikan kegiatan melalui media sekolah, medsos sekolah. Terus yang ketiga, wali kelas sebagai mitra untuk mengkoordinatori kelas masing-masing saat perlombaan atau pertandingan. Jadi saya perhatikan di sini rata-rata Bapak Ibu itu kan konten kreator semua, toh. Jadi hal-hal seperti begini itu sangat bisa sekali ya. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah,
guru dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademik. Jadi jumlah guru di sini saya kemarin hitung ada 22 ya. Terus peserta didik itu sekitar 82 lebih. Jadi setiap kelas mengirimkan perwakilan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk menjadi panitia. Peserta terus wasit, pelatih, manajer, supporter, reporter, komentator dan sebagainya. Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas untuk digunakan kegiatan perlombaan. Yang keempat, sarana prasarana dan perlengkapan yang cukup memadai untuk dapat diperdayagunakan dalam kegiatan ini. Berikut, nah, ini rencana evaluasi. Jadi ada 7 tahapan di sini. Mengimplementasikan SEM dalam pembelajaran. Masing-masing tahapan harus dievaluasi. Jadi evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Beberapa yang harus dievaluasi diantaranya yang pertama tujuan pembelajaran, meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Terus 2, umpan balik dari peserta didik tentang pengalaman dan pembelajaran SEM. Yang ketiga, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Yang keempat, refleksi guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Yang kelima, evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kerja tim dalam SEM. Terus yang keenam, evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau penerapan konsep fair play dengan baik selama pelaksanaan bagaimana peserta didik menghormati aturan, menghargai teman, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Terus yang ketujuh, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu efektivitas keaktifan peserta didik yang terlibat sesuai perannya. Ini tantangan. Yang pertama itu pengelolaan waktu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Terus jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dalam mempengaruhi penyelenggaraan. Terus yang kedua, faktor alam atau cuaca. Dan kita di bulan Desember ini kan musim hujan, jadi lapangan kita di luar ruangan. Jadi mempengaruhi dengan kondisi cuaca. Terus yang ketiga, motivasi peserta. Kesulitan dalam manajemen tim, konflik antar teman atau perbedaan pendapat. Itu juga sangat mempengaruhi. Yang keempat, keterlibatan komunitas. Kurangnya keterlibatan komunitas akan mempengaruhi motivasi dan dukungan terhadap kegiatan ini. Jadi di sini bukan hanya saya sebagai guru PJOK saja, tapi harus semua warga sekolah terlibat di dalam. Terus yang berikut, ini solusi. Solusinya itu penjadwalan yang lebih efisien dan efektif. Terus yang kedua, melakukan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Terus yang ketiga, komunikasi terbuka dan segera mengatasi konflik. Terus yang keempat, memberikan umpan balik secara individu untuk setiap peserta didik. Terus yang kelima, melakukan pendekatan dan komunikasi yang baik dalam menggerakkan komunitas. Jadi sekian penyampaian atau pemaparan rencana tindak lanjut saya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Terkait dengan RTL saya, rencana tindak lanjut saya. Atau misalnya SEM, kira-kira bisa digunakan di mata pelajaran lain atau tidak. Jadi SEM itu bisa digunakan tidak hanya di PJOK, tetapi di mata pelajaran lain juga bisa digunakan. Tergantung gurunya. Kira-kira dia punya materi tentang apa, bisa dibuat perlombaan tentang apa. Jadi semata-mata di situ siswa yang melaksanakan semua peserta didik yang menjalankan.
tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah memberikan sepatah dua kata sebagai bentuk penguatan terhadap rencana tindak lanjut. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Mari saya mengajak kita beri aplaus untuk Bapak Guru PJOK, Pak Ipis. Baik, Bapak Ibu Guru teristimewa Pak Ipis selaku Guru PJOK dalam membagi praktek baik berkaitan dengan salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan, yang diterapkan di kelas, yakni istilahnya SEM, Sport Edukasi Model. Yang pertama sungguh luar biasa bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Ipis terhadap barusan kita melihat ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Dalam arti dalam merancang pembelajaran yang namanya sekarang selalu berfokus atau berpusat pada peserta didik, salah satu cara atau pendekatan yang dilakukan ini seperti SEM ini. SEM. Sebagaimana disampaikan tadi, pendekatan yang dirancang ini merupakan kreatif guru dalam mendesain merancang pembelajaran dengan tujuannya agar seluruh peserta didik atau murid itu dia aktif itu, berperan sehingga apa yang disajikan hari ini dalam bentuk hasil atau karya aksi nyata ini diharapkan Bapak Ibu Guru bisa mengadopsi bahwa tidak hanya anak berbuat sesuatu, ini lebih mengarah pada pendekatan pelajaran dalam bentuk proyek, sehingga hal yang sudah dipraktikkan hari ini dari mata pelajaran PJOK melalui Bapak Ipis ini, harapan saya suatu progres, ada kemajuan dari penerapan pembelajaran khususnya di PJOK ini. Harapan dengan adanya berbagi praktik baik hari ini bisa diterampil oleh Bapak Ibu Guru lain untuk menerapkan ini. Ini dia lebih mengarah ke pendekatan pembelajaran dalam model atau bentuk proyek yang mengharapkan atau memberi ruang kepada para peserta didik atau kepada para murid supaya dia aktif berperan itu. Nah, sasaran kita kan dalam pembelajaran untuk mencapai anak itu bisa atau tidak, peserta didik itu bisa atau tidak, kecuali tadi contoh-contoh permainan tadi itu kan. Dia bisa melakukan sendiri atau dalam sebuah kegiatan perencanaan mereka yang mengatur sendiri. Nah, tidak hanya di PJOK, tetapi juga ruang terbuka untuk Bapak Ibu Guru tergantung dari topik atau materinya apa. Intinya bahwa apa yang diperlihatkan oleh Pak Ipis hari ini adalah pendekatan pelajar mengarah ke proyek, membutuhkan peran dan keterlibatan para peserta didik atau murid agar sasaran akhir yang kita mengharapkan dia bisa mengalami, dia bisa mengetahui, dia bisa menggali, dia bisa mencari, pada akhirnya dia mengerti dan dia tahu. Sekali lagi terima kasih banyak, hal yang luar biasa apa yang diperankan atau apa yang dilakukan oleh Bapak Ipis berkaitan dengan aksi nyata tentang salah satu pembelajaran khususnya di mata pelajaran PJOK ini sungguh menginspirasi bagi kita semua untuk kita boleh mengembangkan di setiap mata pelajaran kita dengan kita menyesuaikan pada topik atau tema pada setiap masing-masing karakter wadah belajar. Intinya hari ini sudah ada kreasi bagus, sudah ada inovasi bagus, dan harapan teman-teman guru yang lain dari ada pola pembelajaran yang diberikan oleh Pak Ipis ini bisa memberi inspirasi terhadap Bapak Ibu Guru yang lain, sehingga tidak hanya melalui perancangan media pembelajaran, tetapi akhirnya dari hasil rancangan itu kita melakukan penerapan sampai pengelolaan pembelajaran terhadap peserta didik. Mungkin hanya itu saja. Sekali lagi terima kasih. Prof. Siat pasti kedepannya tetap selalu berinovasi, tetap meningkatkan kompetensi diri agar selalu bersaing dengan teman-teman dalam
khususnya di bidang pendidikan. Hanya itu saja, terima kasih, selamat siang untuk semuanya. Oke, baik, terima kasih Bapak Adron selaku kepala sekolah sudah memberikan penguatan. Terus yang terakhir terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru karena sudah meluangkan waktu. Saya akhiri, selamat siang untuk kita semua. Siang.